Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami dalam melakukan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 140. Saya akan membacakan Mazmur 140 ayat 13-14. Tertulis demikian. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepsi kita seringkali dipengaruhi oleh panca indera kita dan oleh keadaan yang kita alami. Padahal baik panca indera maupun keadaan sebenarnya tidak dapat menjadi satu-satunya penentu persepsi yang benar. Sayangnya, inilah yang banyak kali terjadi pada persepsi kita tentang Tuhan. Kita menilai Tuhan melalui situasi yang kita alami dan melalui panca indera kita. Dan karena itu persepsi kita bermacam-macam tentang Tuhan. Sesungguhnya kalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita tidak akan salah paham dan tidak akan memiliki salah persepsi mengenai Tuhan dan sifat-sifatnya. Salah satu kesalahan persepsi yang sering terjadi adalah menilai Tuhan itu tidak adil. Keadaan hidup yang sukar atau masalah, penyakit dan penderitaan membuat kita menganggap Tuhan tidak memberikan keadilan kepada diri kita. Karena persepsi yang seperti ini, bawaan kita jadi curiga terhadap Tuhan, menjadi tidak percaya dan ragu pada kasih dan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 140 ayat 13-14 ini tertulis, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Dalam berbagai tantangan dan kesukaran yang dihadapinya, pemazmur dengan teguh mengatakan, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Ini menunjukkan suatu keyakinan karena pengenalannya akan Tuhan yang adil, bahwa Tuhan yang adil itu akan melakukan keadilannya. Pengertian bahwa Tuhan itu adil mengandung makna bahwa Tuhan itu benar secara sempurna dalam perlakuannya terhadap manusia ciptaannya. Tuhan tidak menunjukkan keberpihakan. Tuhan yang memerintahkan manusia untuk tidak menganiaya orang lain akan dengan sempurna melakukan pembalasan terhadap para penindas dan pelaku kejahatan. Tuhan adil dalam memberikan upah kepada orang yang melakukan kebaikan, dan Tuhan sama adilnya dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 25 tertulis, Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Perlu kita pahami, saudara, bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu berjalan beriringan. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terima kebenaran ini sebagai sebuah pengenalan yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu adil dalam berbagai persoalan dan kesukaran yang kita alami. Jangan ragukan keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan yang adil pasti memberikan keadilannya dan pembelaannya kepada kita
yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya dengan setia. Kalau ada di antara kita yang sedang merasa Tuhan tidak adil atau merasa Tuhan tidak membela, mari ubah paradigma kita, jaga mulut kita, dan percayalah dengan kokoh akan kasih dan kebenaran serta keadilan Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dan selalu akan berbuat yang baik serta adil kepada kita. Tuhan akan membela dan menyatakan pertolongannya pada kita. Mari jangan batasi penilaian kita tentang Tuhan dengan panca indera atau keadaan, tapi kenallah Tuhan melalui firman-Nya dan hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kasih dan keadilan-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian dan kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan memberikan upah serta melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang jujur dan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, semakin mengerti akan Engkau, dan tidak salah dalam persepsi kami tentang Tuhan. Dalam segala keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan membela, serta akan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah ataupun kecewa karena keadaan yang kami alami, tapi percaya dengan teguh bahwa Tuhan yang adil akan senantiasa menyatakan keadilan dan pembelaan-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan masalah persoalan, agar Tuhan mengulurkan tangan, menjamah, memberikan kesembuhan, kuasa-Mu mengalir, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, dan memulihkan serta menguatkan. Kami percaya ada pemulihan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.